hah? Gue bilang, selalu. Iya, kalau enggak gue tutupin bantal gitu kan tadi. Jadi dia bilang gini, beneran Rian, gue kadang-kadang gue kayak tutupin bantal kayak gitu-gitu, supaya gue nggak kebayangan itu orang itu wajahnya katanya. Beneran. Tapi ya gimana ya, lama-lama bisa tahu ya orang dua kok kayak gitu terus. Halo guys, balik lagi bareng gue Ryan di channel cerita kita. Gue tuh pengen banget komit ya, kayak tiap hari tuh upload, tiap hari update. Tapi ya gimana gitu, kadang-kadang udah ada planningnya nih ya, bikin konten ini, konten itu. Tapi kesibukan real life itu nggak bisa ditinggal gitu. Jadi kayak terbengkalai lagi. Sebenarnya banyak hal yang sudah gue siapin ya untuk cerita-cerita gitu ya, buat nemenin kalian tidur, untuk berbagi sharing gitu. Siapa tahu ada kayak apa ya namanya ya, manfaat, ada kayak hikmah, atau ada gunanya dari apa yang gue ceritain. Nah malam hari ini tuh simpel sih, yang mau gue ceritain itu adalah tentang bisa nggak sih seorang B, pure B, tahu kan, bisa menjadi seorang suami yang baik. Ini berdasarkan real kisah story dari teman gue sendiri yang memang udah sekarang dia udah nikah dan dia itu udah punya anak. Nah si cowok ini kenapa gue bisa bilang dia itu pure B ya? Karena gue kenal dari awal gitu, dari tahun 2011an ya. Gue kenal sama si cowok ini sekitar tahun 2011 ya. Nah ya biasa, dia itu kebetulan adalah pacarnya temen gue gitu, jadi gue tahu udah dikenalin segala macam. Nah mereka pacaran tuh, gue tahu gitu, mereka itu pacarannya itu bener-bener kayak suami istri. Jadi mereka itu bener-bener pure B gitu, si cowok yang mau gue ceritain ini. Mereka apa ya namanya ya, si cowoknya itu kayak cewek banget gitu, maksudnya bukan penampilannya ya, kalau penampilannya masih biasa, kayak care-nya, pedulinya itu bener-bener kayak cowok banget, serius cowok banget gitu, kayak cewek banget sih maksudnya. Nah ya udah gitu. Singkat cerita, si pacarnya itu kan meninggal gitu. Nah udah meninggal, dia mutusin nggak mau pacaran lagi, maksudnya mau tobat, mau hijrah gitu, dia nikah sama cewek. Nah kebetulan ada temennya punya adik rawan tua lah, udah umur 28, 29 itu belum nikah. Dan apa gue bilang ya, tampangnya sih biasa aja ya, kalau homo gay gitu kan nggak terlalu ngeliat tampang, yang penting mau gitu. Jadinya sih gak tongkos. Tapi beneran dong. Ya udah gitu. Itu hasil perjodohan dari temennya gitu, dijodohin gitu. Terus habis itu si temen gue ini married, nikah gitu. 4 tahun yang lalu. Nikahnya itu 4 tahun yang lalu. Gue juga datang kok di nikahnya gitu. Singkat cerita ya, mereka bisa berumah tangga, punya anak, rezeki lancar lah segala macam gitu. Dan beberapa kali gue ketemu gitu, kayak nyari info sih ke dia gitu, how gitu loh, kok bisa gitu, lu kan pure B gitu, emang lu gak salah lo yang dimasukin. Gue sampai bilang kayak gitu, lo gak salah gitu bilangin, ntar salah lagi lo yang ngangkang lagi, yang bini lo yang disuruh ini lagi. Dia ketawa ngakak, enggak ya, konsepnya nggak kayak gitu gitu. Terus gimana gue? Ya gue kayak maunya kalau kayak gituan ya gimana ya, matiin lampu kata. Jadi gue ngebayangin yang kalau gue itu kayak iniin cowok kata dia. Hah? Gue bilang, selalu. Iya, kalau enggak gue tutupin bantal gitu kata dia. Jadi dia bilang gini, beneran Rian, gue kadang-kadang gue kayak tutupin bantal kayak gitu, supaya gue nggak kebayangan itu orang itu wajahnya katanya. Beneran. Tapi ya gimana ya, lama-lama bisa tahu ya orang dua kok kayak gitu terus kan. Ya lama-lama dia bangun katanya. Serius, gue bilang iya kata dia. Gue nggak pernah bisa ngebayangin wajahnya. Kalau ngebayangin wajahnya itu nggak drop, jadi gue harus berfantasi gitu, ngebayangin waktu mantan gue, waktu sama cowok dulu. Gue bilang serius gitu. Terus dia cerita, mana bini gue hyper kata dia. Jadi bininya hyper itu siang malam minta beneran gitu, itu siang, padahal orangnya itu kayaknya alim banget gitu ya, karena kan ahli pakai jilbab lah segala macemnya gitu, bener-bener kayak rajin banget gitu. Terus gue ngakak dong, lo terus gimana? Ya udah, gue kadang-kadang cuma kayak gini doang, tutupin bantal, terus dia dudukin gue gitu sampai ini sendiri gitu, dan gue nahan gitu.
ya gimana ya, namanya juga tanggung jawab kata dia. Coba dia terus cerita gini, "Lah terus kamu gimana?" kata dia. Maksud gue sampai sekarang kamu benar-benar bisa berhenti nggak untuk nggak main-main lagi gitu. Ah boro-boro ya gitu. Cuma sekarang gue nggak mau ambil resiko sih gitu. Kalau dulu gue masih kayak mau apa namanya pacaran atau apa, kalau sekarang gue udah nggak mau. Udah gue kepengen paling gampang ya udah kepicit gitu. Terus habis itu diiniin udah selesai kayak, daripada tahu sendiri lah ya gitu. Kalau kita harus baper pakai perasaan segala macam, nanti ujung-ujungnya malah gue ketahuan gitu. Syukur nih, tapi sekitar 2 tahun terakhir gue belum update sih gitu. Jadi dengan si cara pernikahan itu yang apa ya namanya ya, yang sebenarnya menutup sih, karena dia tuh bener-bener pure gay loh guys, nggak biseksual, enggak gitu, pure gay gitu. Terus ya mereka udah punya anak, kerjaan juga lancar ya, mudah-mudahan langgeng selalu sih ya, maksudnya sampai kapanpun ya rumah tangganya itu tetap jalan. Gue berharapnya sih seperti itu, karena itu temen deket gue gitu. Ya memang gue juga udah jarang kontak gitu, gue untuk ngejaga gitu, karena kan supaya dia itu jauh dari dunia kayak gitu ya, biar nggak apa ya, nggak ada pembahasan hal-hal seperti itu gitu. Kalau memang ada kaitan kerjaan, kaitan bisnis, ya udah gue baru kontak. Kalau memang enggak sih nggak pernah lagi gitu. Kenapa? Karena beda fokus sama keluarganya gitu. Ya gue selalu kayak, oh bisa atau kayak gitu dah gitu. Ya gue cuma ngebayangin gitu loh. Cuma dia kan setiap hari ya, hampir setiap hari kan ngelakuin hubungan hambar gitu. Tapi ya harus dilawan sih. Ini buat kalian bisa jadi inspirasi gitu. Kalau udah dijalanin katanya bisa kok. Berat? Ya nggak tahu. Gue kan belum pernah. Anjir, gue belum pernah. Tapi kata teman gue seperti itu gitu. Terus apa ya namanya ya? Bener, ketika udah berkeluarga nggak usah ngambil resiko dengan baper-baperan, FWB-an. Just fun. Nyari aja nih lebih lain lah apa segala macem. Terus habis itu baru, itu lebih baik loh. Rumah tangga itu utama, anak-anak itu utama. Lah daripada kamu masih udah punya istri, udah punya anak, masih bober-boberan nyari pacar. Yang ada kayak teman gue lagi satunya diceraiin sama istrinya gara-gara ketahuan kayak gitu, nggak bisa berubah. Ya kita harus pandai jaga diri kita lah, intinya jangan sampai membahayakan diri kita guys. Cepetan cari pasangan. Jadi jangan lupa undang gue ya. Oke guys, buat kalian yang baru nemuin channel gue dan belum subscribe, kalian harus subscribe dulu ya. Udah, ini aja cerita malam hari ini. Kita lanjut lagi besok malam ya cerita malam.